Apakah kamu sedang frustasi dalam mencari pasangan hidup? Jika iya, bersabarlah, semakin keras berusaha, kadang semakin jauh jodoh terasa. Pada video kali ini, kami akan membahas beberapa cara agar jodoh datang dengan sendirinya. Mari simak video ini sampai selesai. Berapa lama lagi kamu akan terus mengejar sesuatu yang justru menjauh semakin kamu kejar? Mungkin kamu pernah merasa seperti ini. Semakin berusaha mencari pasangan, semakin sulit jodoh datang. Kamu sudah coba berbagai cara, seperti daftar aplikasi kencan, pergi ke acara sosial, bahkan minta dijodohkan teman, tapi apa hasilnya? Tetap nihil, atau lagi-lagi bertemu dengan orang yang salah. Tapi, bagaimana kalau masalahnya bukan karena kamu belum cukup berusaha? Bagaimana kalau justru karena kamu terlalu berusaha? Perlu kamu ketahui, ilmu psikologi mengungkapkan sesuatu yang menarik, yakni ketika kita terlalu memaksa sesuatu terjadi, kita justru menciptakan energi negatif yang menghalangi apa yang kita inginkan. Paradoks bukan? Di video ini, kita akan bahas 5 cara berbasis ilmu psikologi yang bisa membuat jodoh datang dengan sendirinya, tanpa kamu harus mengejar dengan putus asa. Dan yang mengejutkan, cara-cara ini justru dimulai dengan berhenti mencari. Penasaran bagaimana caranya? Tonton sampai habis, karena cara kelima adalah yang paling sering diabaikan tapi paling powerful dalam menarik pasangan yang tepat. Yang pertama, fokus pada pengembangan diri. Ketika kamu terlalu fokus mencari jodoh, energi mental dan emosional terkuras untuk hal yang belum tentu bisa kamu kontrol. Psikologi positif mengajarkan bahwa kebahagiaan dan pertumbuhan pribadi justru menarik orang-orang berkualitas ke dalam hidup kita. Alih-alih terus memikirkan kapan jodoh datang, investasikan waktu untuk mengembangkan diri, seperti belajar keterampilan baru, mengejar passion, atau memperbaiki kesehatan mental dan fisik. Misalnya, seseorang yang rajin mengikuti kelas musik atau olahraga tidak hanya meningkatkan kemampuannya, tetapi juga memperluas lingkaran sosial dan meningkatkan kepercayaan diri. Orang-orang tertarik pada individu yang memiliki kehidupan yang bermakna dan tidak bergantung pada orang lain untuk merasa lengkap. Ketika kamu menjadi versi terbaik dari diri sendiri, kamu secara natural memancarkan energi positif yang menarik pasangan yang tepat. Ingat, jodoh terbaik datang ketika kamu sudah menjadi versi terbaik dari diri kamu sendiri. Yang kedua, lepaskan ekspektasi yang terlalu tinggi. Menurut teori kognitif dalam psikologi, ekspektasi yang tidak realistis dapat menyebabkan kekecewaan berkelanjutan dan menutup peluang untuk bertemu dengan orang yang sebenarnya cocok. Banyak orang membuat daftar kriteria ideal yang begitu spesifik hingga mengabaikan potensi pasangan yang mungkin sangat kompatibel namun tidak memenuhi semua poin dalam checklist tersebut. Ketika kita terlalu kaku dengan standar, kita kehilangan kesempatan untuk mengenal seseorang secara lebih dalam. Contohnya, seseorang mungkin menolak kenalan baru karena tinggi badannya tidak sesuai preferensi, padahal orang tersebut memiliki nilai-nilai hidup yang sejalan dan kepribadian yang menyenangkan. Fleksibilitas tidak berarti menurunkan standar, tetapi membuka diri terhadap kemungkinan-kemungkinan baru. Berfokuslah pada kualitas karakter seperti kejujuran, empati, dan komitmen, bukan hanya pada kriteria superficial. Ingat, cinta sejati sering datang dalam kemasan yang tidak pernah kita bayangkan. Yang ketiga, bangun kehidupan sosial yang sehat. Psikologi sosial menekankan pentingnya koneksi interpersonal dalam kesejahteraan manusia. Ketika kamu memiliki lingkaran pertemanan yang solid dan terlibat dalam komunitas yang positif, kamu tidak hanya merasa lebih bahagia tetapi juga meningkatkan peluang bertemu dengan pasangan yang memiliki minat atau nilai yang sama. Kehidupan sosial yang aktif mengurangi rasa kesepian dan tekanan untuk segera menemukan pasangan. Misalnya, bergabung dengan komunitas volunteers, klub buku, atau kelompok hobi dapat membuka kesempatan bertemu dengan orang-orang yang memiliki passion serupa. Dalam konteks yang natural dan tidak memaksa, hubungan romantis bisa berkembang secara organik dari pertemanan. Selain itu, teman-teman kamu juga bisa menjadi jembatan untuk mengenal orang baru melalui perkenalan yang lebih personal dan terpercaya. Ingat, jodoh sering datang ketika kamu sedang menikmati hidup bersama orang-orang yang kamu sayangi. Yang keempat,
Praktikan mindfulness dan kesabaran. Mindfulness, atau kesadaran penuh, adalah konsep dalam psikologi yang mengajarkan kita untuk hidup di saat ini tanpa terlalu cemas tentang masa depan. Ketika berbicara tentang mencari jodoh, kecemasan dan ketidaksabaran justru dapat menciptakan energi negatif yang terasa oleh orang lain. Praktik mindfulness membantu kamu lebih tenang, menerima kenyataan bahwa waktu setiap orang berbeda, dan percaya bahwa segala sesuatu terjadi pada waktunya. Contohnya, daripada terus-menerus merasa cemas karena teman-teman sudah menikah sementara kamu belum, cobalah untuk bersyukur atas apa yang sudah kamu miliki saat ini, seperti karir yang berkembang, hobi yang menyenangkan, atau kebebasan untuk mengeksplorasi diri. Dengan melatih kesabaran dan bersyukur, kamu melepaskan tekanan yang membuat proses mencari pasangan terasa berat. Energi yang tenang dan positif ini justru membuat kamu lebih menarik di mata orang lain. Ingat, kesabaran bukan tentang menunggu, tetapi tentang menjaga sikap positif sambil menunggu. Yang kelima, buka diri untuk kerentanan. Penelitian psikologi oleh Dr. Brené Brown menunjukkan bahwa kerentanan atau vulnerability adalah kunci untuk membangun koneksi yang mendalam dan autentik. Banyak orang takut membuka diri karena khawatir ditolak atau terluka, sehingga mereka memasang tembok emosional yang justru menghalangi kemungkinan hubungan yang bermakna. Ketika kamu berani menunjukkan diri apa adanya, dengan kelebihan dan kekurangan, kamu memberi kesempatan pada orang lain untuk mengenal kamu secara genuine. Misalnya, dalam percakapan kenalan baru, daripada berpura-pura sempurna atau hanya menunjukkan sisi terbaik, cobalah untuk berbagi cerita yang jujur tentang perjalanan hidup kamu, termasuk tantangan yang pernah dihadapi. Kerentanan menciptakan ruang untuk empati dan kepercayaan, dua elemen fundamental dalam hubungan yang sehat. Orang yang tepat akan menghargai kejujuran kamu dan merasa aman untuk juga membuka diri. Ingat, keberanian untuk menjadi diri sendiri adalah magnet terkuat untuk menarik cinta sejati. Perlu diingat, mencari jodoh memang bisa terasa melelahkan, terutama jika kita terlalu memaksa prosesnya. Namun, dengan menerapkan kelima cara yang telah dibahas tadi, kamu menciptakan kondisi optimal agar jodoh datang secara natural. Ingatlah bahwa proses menemukan pasangan hidup bukan hanya tentang mencari orang yang tepat, tetapi juga tentang menjadi orang yang tepat. Ketika kamu sudah merasa utuh dan bahagia dengan diri sendiri, jodoh akan datang pada waktu yang tepat, dalam cara yang mungkin tidak pernah kamu duga sebelumnya. Ingat, berhentilah mengejar, mulailah berkembang. Jodoh akan menemukan jalannya sendiri kepada kamu. Semoga video tadi bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa like dan subscribe, serta share ke teman atau media sosial. Sampai jumpa di video berikutnya.